Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong satu orang untuk memimpin doa pada hari ini. Oke, ketua kelas. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengecek presensi terlebih dahulu. Adakah hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, ini kan kita tadi masuk semua, jadi saya minta tolong buat teman-teman buat berdiri dulu. Oke, jadi kita mau ice breaking dulu ya teman-teman, biar nggak ngantuk. Jadi nanti kalau saya bilang pagi, teman-teman bisa tepuk satu kali. Kalau saya bilang siang, teman-teman bisa tepuk pundak teman di sebelah kanan kalian satu kali. Kalau saya bilang sore, teman-teman tepuk dua kali. Kalau saya bilang malam, teman-teman tepuk tangan. Oke, jelas atau mau diulang lagi? Oke, ulang mulai. Pagi, sore, siang, pagi, siang. Salah ya. Salah dua. Jadi dua orang. Oke, Mbak. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Boleh. Namanya siapa? Saya Murni. Ya, kenapa Mbaknya tadi bisa salah? Kurang konsentrasi. Kalau Mbaknya, Saya dengerin dulu. oke, karena kenapa Mbak Murni kurang konsentrasi? Karena masih pagi, masih ngantuk tuh. Oke, jadi karena kan Mbak Murni tadi bilangnya kurang konsentrasi, berarti instruksi saya kurang jelas ya Mbak? Iya. Enggak, sama kebanyakan jadi bingung. Oke, mulai kembali duduk di tempat. Tepuk tangan dulu buat Mbak Murni. Oke, tadi kan boleh duduk. Oke, nah, sebelum kita masuk ke materi, saya minta tolong untuk memperhatikan gambar dua surat yang ada di depan. Menurut kalian, apa perbedaan dari dua surat yang ada di depan? Bentuknya. Oke, ya benar bentuknya. Nah, sebenarnya dua contoh surat ini adalah contoh dari surat resmi, hanya saja berbeda pada bentuknya. Nah, pada pertemuan kali ini, sehingga kita akan membahas mengenai bagian-bagian serta fungsi bagian dari surat resmi. Sebelum kita masuk ke materi, apa sih yang ada di pikiran teman-teman semua ketika mendengar kata surat resmi? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oke. Surat resmi adalah surat dari organisasi untuk menyampaikan suatu informasi yang resmi dan penting. Oke, jawabannya benar ya teman-teman. Jadi, surat resmi adalah surat yang dibuat oleh instansi atau organisasi untuk menyampaikan informasi secara resmi kepada pihak lain. Nah, di sini kata kuncinya ada di secara resmi. Jadi, informasi yang disampaikan di surat resmi itu sifatnya resmi. Nah, biasanya surat resmi ini menggunakan bahasa baku serta memiliki bagian-bagian tertentu. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian dari surat resmi tersebut. Nah, di sini ada contoh dari surat resmi. Bisa dilihat ini adalah contoh dari surat dari UNS. Yang pertama kita akan mulai dari atas. Yang pertama ada kop surat atau kepala surat. Biasanya letaknya di paling atas, menjadi hal yang paling mencolok ketika teman-teman melihat surat resmi. Nah, isi dari kop surat itu apa aja sih? Ada yang tahu? Logo, alamat,
identitas dari pengirim surat. Contohnya ketika kita menerima surat dari SMA Negeri 1 Surakarta. Nah, di situ pasti akan tertera instansi pengirim surat yaitu SMA Negeri 1 Surakarta gitu teman-teman. Kemudian yang kedua ada tanggal surat. Letaknya di bagian pojok kanan atas dari surat. Fungsinya untuk mengetahui kapan surat itu dibuat. Ini dicontohkan tanggal 21 Januari 2026, berarti surat tersebut dibuat di tanggal 21 Januari 2026. Kemudian yang ketiga, kita geser ke sebelah kiri. Ada nomor surat, lampiran, dan juga perihal. Nah, untuk nomor surat itu fungsinya untuk mempermudah dalam proses pengarsipan surat. Untuk penulisan dari nomor surat sendiri kita bisa lihat di sini, biasanya menggunakan nomor, kemudian nama instansi, bulan, dan juga tahun. Nah, untuk bulan biasanya menggunakan huruf Romawi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada lampiran. Nah, lampiran ini fungsinya untuk memberikan lampiran berupa berkas yang tidak bisa dicantumkan di dalam surat. Contohnya ketika teman-teman menerima surat keterangan penerima beasiswa. Nah, itu kan teman-teman membutuhkan daftar nama siswa yang mendapatkan beasiswa. Nah, itu kita bisa menyantumkan di bagian lampiran. Nah, di lampiran ini kita bisa mencantumkan tergantung seberapa banyak berkas yang akan kita lampirkan. Kemudian selanjutnya ada perihal. Nah, di perihal ini tujuannya untuk memberitahukan tujuan singkat dari surat. Contohnya, ketika kita menerima surat undangan, di perihal kita bisa menuliskan surat undangan rapat atau surat undangan untuk musyawarah anggota. Gitu. Nah, selanjutnya ada salam pembuka. Nah, di salam pembuka ini fungsinya untuk mengetahui kepada siapa surat itu ditujukan. Seperti yang dicontoh ini, kepada yang terhormat Dekan Fakultas dan Sekolah Universitas 11 Maret. Jadi, surat ini ditujukan kepada Dekan Fakultas dan juga sekolah di UNS. Sampai sini ada yang ditanyakan atau lanjut? Lanjut. Oke. Selanjutnya ada salam pembuka. Nah, di salam pembuka ini fungsinya untuk memberikan salam penghormatan kepada penerima surat. Biasanya diawali dengan kalimat dengan hormat untuk surat resmi. Nah, selanjutnya ada isi surat. Nah, isi surat ini adalah bagian paling penting di dalam surat karena berisi informasi yang akan disampaikan dari surat tersebut. Contohnya tadi kan di perihal ketika kita mengirimkan surat undangan, pasti kita membutuhkan di mana lokasi acara, kemudian kapan dan juga waktunya itu akan tercantum di bagian isi surat. Maka dari itu di isi surat itu informasi harus diberikan secara lengkap dan juga jelas. Kemudian yang selanjutnya ada salam penutup. Nah, di salam penutup ini sebenarnya berfungsi sebagai salam untuk mengakhiri agar lebih sopan, gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada tanda tangan. Nah, tanda tangan ini fungsinya untuk apa? Mungkin ada yang tahu? Oke. Dasi surat. Benar, karena nggak dijawab yang salah. Oke, jadi tanda tangan ini fungsinya untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan surat ini. Jadi kan di contoh ini Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian Profesor Dr. Fitria Rahmawati. Nah, di sini berarti penanggung jawab dari pembuatan surat itu adalah Profesor Dr. Fitria Rahmawati. Gitu. Kemudian yang terakhir ada tembusan. Nah, di tembusan ini fungsinya untuk mengetahui siapa saja yang memperoleh salinan dari surat ini. Contohnya di sini yang pertama ada rektor, kemudian direktur direktorat akademik dan lain sebagainya. Nah, tembusan ini sifatnya opsional karena kalau misal di surat itu tidak membutuhkan tembusan ya nggak usah dikasih. Tuh. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan tentang bagian-bagian dan juga fungsi bagian dari surat resmi? Tidak. Ya, nggak ada. Jadi kita lanjut saja. Ini tadi kan fungsi bagian dari surat. Kemudian, nah di sini ada contoh surat resmi lagi yang benar.
Untuk mengingat lagi, mari kita ulang lagi dari awal. Dari yang pertama, bagian-bagian surat resmi dapat kita sebutkan. Yang pertama ada Surat. Selanjutnya ada kemudian nomor, lampiran, salam, alamat surat, terus salam pembuka, isi, salam penutup. Nah, jadi sampai sini teman-teman mungkin ada yang ditanyakan atau udah paham sama materi yang tadi? Sudah paham. Sudah paham. Jadi saya mau tanya dulu. Bagian surat yang fungsinya untuk mempermudah proses pengarsipan adalah bagian. Coba angkat tangan satu orang saja. Oke, bagian apa Mbak? Surat. Oke, benar. Kasih applause buat Mbak. Dan satu pertanyaan lagi buat bagian surat yang tujuannya untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan surat. Ada yang bisa menjawab? Selain Mbak Ali. Oke. Bagian tanda tangan. Oke, benar. Kita kasih applause buat Mbak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa surat resmi itu memiliki beberapa bagian penting, di mana setiap bagian itu memiliki fungsi yang berbeda agar informasi yang disampaikan itu dapat jelas dan mudah dipahami oleh penerima surat. Mungkin pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai cara pembuatan surat resmi yang baik dan benar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.